Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Mudah-mudahan kita diberi kesehatan agar dapat mengikuti pertemuan ini. Oke, dalam pertemuan ini saya akan membahas tentang materi distribusi diskrit. Pengertian distribusi probabilitas. Distribusi probabilitas merupakan cara yang lebih sederhana untuk menyelesaikan probabilitas dari peristiwa yang bersifat independen dan dependen. Peristiwa independen merupakan peristiwa yang terjadi yang tidak mempengaruhi peristiwa yang berikutnya. Peristiwa dependen adalah peristiwa yang mempengaruhi peristiwa lain. Pada berbagai peristiwa dalam probabilitas, jika frekuensi percobaan banyak, maka untuk peristiwa yang bersifat independen dan dependen akan mengalami kesulitan dalam percobaan. Distribusi probabilitas merupakan nilai-nilai probabilitas yang dinyatakan untuk mewakili semua nilai yang dapat terjadi dari suatu variabel random X, baik dengan suatu daftar atau tabel maupun dengan fungsi matematis. Pengertian distribusi probabilitas diskrit. Distribusi peluang diskrit adalah suatu tabel atau rumus yang mencantumkan semua kemungkinan nilai suatu peubah acak diskrit atau ruang contoh diskrit mengandung jumlah titik-titik yang terhingga dan juga peluangnya. Adapun macam-macam distribusi diskrit adalah sebagai berikut. Jadi jenis-jenis distribusi probabilitas diskrit. Distribusi probabilitas diskrit dibagi menjadi 5 jenis probabilitas. Pertemuan ini hanya 3 yang kita bahas, yaitu distribusi binomial, distribusi Poisson, dan distribusi hipergeometrik. Jadi yang pertama distribusi binomial. Distribusi binomial adalah suatu distribusi probabilitas yang dapat digunakan bila mana suatu proses sampling dapat diasumsikan sesuai dengan proses Bernoulli. Distribusi binomial diterapkan pada percobaan atau fenomena tau kejadian dengan ciri-ciri. Yang pertama, percobaan atau fenomena atau kejadian terdiri atas n tindakan atau trial yang identik. Yang kedua, setiap percobaan atau fenomena atau kejadiannya hanya mempunyai kedua kemungkinan hasil, misalkan sukses dan gagal. Yang ketiga, peluang sukses pada percobaan tunggal sama dengan P dan tetap sama dari percobaan ke percobaan. Peluang gagal sama dengan 1 dikurang P sama dengan Q. Yang keempat, setiap percobaan bersifat independen dan dengan pengembalian. Yang kelima, variabel acak X adalah banyaknya sukses percobaan selama N tindakan. Probabilitas sebuah variabel acak X yang berdistribusi binomial didefinisikan sebagai berikut. Jadi Px sama dengan kombinasi Xn Px P pangkat X dikali 1 kurang P pangkat N kurang X untuk X sama dengan 0, 1, 2, 3 sampai dengan N. Px itu probabilitas peristiwa sukses sebanyak X kali. C itu kombinasi X dari N. N banyaknya percobaan. P probabilitas sukses. 1 kurang P adalah probabilitas gagal. Rata-rata yang didefinisikan sebagai mu sama dengan N dikali P. Standar deviasinya didefinisikan sebagai tau sama dengan akar dari N dikali P dikali 1 kurang P. Perhatikan contoh berikut. Probabilitas seorang penembak akan menembak tepat pada sasaran adalah 0,7. Jika penembak tersebut diberi kesempatan untuk menembak 10 kali, berapakah probabilitas 5 tembakan yang tepat sasaran? Oke, berarti di sini nilai X-nya itu adalah 5. Untuk P-nya adalah 0,7 dan N-nya adalah 10. Jadi di sini P5 sama dengan kombinasi 5 dari 10 dikali 0,7 pangkat 5 dikali 1,07 pangkat 10, kurang 5. Jadi untuk kombinasi itu sama dengan 10 faktorial per 5 faktorial dikali 10 dikurang 5 adalah 5 faktorial dikali 0,7 pangkat 5 dikali 1 kurang 0,7 pangkat 5. Jadi 10 faktorial itu dibagi dengan 5 faktorial, maka dia tinggal
10 dikali 9 dikali 8 dikali 7 kali 6, maka 5 faktorial ke seterusnya itu habis, dan per 5 dikali 4 kali 3 kali 2 kali 1, karena di sini ada 5-nya ada 2. Jadi 5 salah satunya hilang, tinggallah 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Kemudian 0,7 pangkat 5 adalah 0,16807, dan 1 kurang 0,7 itu adalah 0,3, maka 0,3 pangkat 5 adalah 0,00243. Oke, di sini pangkat 5-nya ada hilang. Untuk P5, jadi hasilnya setelah ini diselesaikan dikali lalu dibagi, maka hasilnya 0,102919. Rata-rata banyaknya tembakan tepat sasaran N kali P itu sama dengan 10 dikali 0,7 adalah 7 kali. Yang kedua, distribusi Poisson. Distribusi Poisson diterapkan pada percobaan atau fenomena atau kejadian dengan ciri-ciri. Yang pertama, banyaknya percobaan yang dilakukan N atau relatif besar. Yang kedua, kejadian yang diteliti merupakan kejadian yang jarang terjadi sehingga probabilitasnya kecil. Yang ketiga, diketahui parameter intensitas percobaan atau rata-rata kejadian. Probabilitas sebuah variabel acak X yang berdistribusi Poisson didefinisikan sebagai berikut. Px sama dengan mu pangkat X dikali E epsilon K pangkat min mu per X faktorial. Dengan mu adalah rata-rata kejadian atau intensitas kejadian, X jumlah sukses, E bilangan alam atau epsilon itu sama dengan 2,7182. Misalkan berdasarkan pengalaman, setiap kali mencetak 1000 lembar kertas terdapat 100 lembar yang rusak. Pada suatu waktu perusahaan mencetak 1000 lembar kertas. Berapakah probabilitas mendapatkan 5 lembar kertas yang rusak, dan berapakah probabilitas mendapatkan paling banyak 2 lembar kertas yang rusak? Berdasarkan pengalaman, maka probabilitas rusaknya lembar kertas yang dicetak adalah P sama dengan 100 dibagi 1000 sama dengan 0,01. Dengan N 1000 dan rata-rata mu sama dengan N kali P sama dengan 1000 dikali 0,01 sama dengan 10. Maka probabilitas mendapatkan tepat 5 lembar kertas yang rusak adalah P5 sama dengan 10 pangkat 5 dikali E pangkat min 10 per 5 faktorial, dan hasilnya adalah 0,03783. Sedangkan probabilitas mendapatkan paling banyak 2 lembar kertas yang rusak adalah Px lebih kecil sama dengan 2 sama dengan P0 ditambah P1 ditambah P2. Jadi sama dengan 10 pangkat 0 dikali E pangkat min 10 per 0 faktorial ditambah 10 pangkat 1 dikali E pangkat min 10 per 1 faktorial ditambah 10 pangkat 2 dikali E pangkat min 10 sama dengan per 2 faktorial, dan hasilnya adalah 0,02768. Yang ketiga, distribusi hipergeometrik. Misalkan kita mempunyai suatu populasi sebanyak N yang terdiri dari atas 2 jenis. Jenis merah sebanyak N1 dan sisanya jenis putih sebanyak N dikurang N1. Kemudian diambil sampel secara acak sebanyak N buah tanpa pengembalian. Misalkan X sama dengan K menyatakan banyaknya jenis merah yang terambil, maka probabilitas untuk memperoleh sampel jenis merah sebanyak X sama dengan K adalah Px sama dengan K. Jadi N1K itu menyatakan kombinasi. Jadi kombinasi K dari N1 dikali kombinasi dari N kurang N1, N kurang K per kombinasi dari N kecil dari N kecil ke N besar. Rata-rata mu sama dengan N kali K per N. Variansnya tau kuadrat sama dengan N kurang N per N kurang 1 dikali N dikali K per N dikali 1 kurang K per N. Simpangan baku atau standar deviasi, maka tau sama dengan akar dari N kurang N per N kurang 1 dikali N kali K per N dikali 1 kurang K per N. Contoh 1, misalkan dalam satu rak terdapat 50 koin batik yang diantaranya 5 rusak. Bila diambil kain sebanyak 4 helai secara acak, hitunglah probabilitas untuk memperoleh 0, 1, 2, 3, 4 helai kain yang rusak. Untuk mempermudah perhitungan probabilitas pada persoalan di atas, maka terlebih dahulu definisikan setiap informasi yang terdapat dalam proses sebagai berikut. Yang pertama, N itu banyaknya kain adalah 50. N1 banyak kain yang rusak adalah 5, dan N2 nya banyak kain yang baik adalah 45.
N sama dengan sampel kain yang diambil adalah 4. X sama dengan K sama dengan menyatakan banyaknya kain rusak yang diperoleh. Maka K sama dengan 0, 1, 2, 3, 4. Jadi yang untuk P, X sama dengan 0. Jadi kombinasi 5 dan 0 dikali kombinasi dari 4, 5, dan 4 per kombinasi 50 dan 4. Jadi sama dengan, jadi kalau kombinasi dari 5 dan 0, 5 faktorial per 0 faktorial dikali 5 dikurang 0 faktorial. Kemudian 45 dan 4. Jadi 45 faktorial per 4 faktorial dikali 45 dikurang 4 faktorial per 5 faktorial per 4 di 4 faktorial dikali 50 kurang 4 faktorial. Jadi untuk berikutnya 5 faktorial dikali 0 faktorial itu nilainya 1. Maka 5 dikurang 0 tetap 5 faktorial. Kemudian 45 faktorial per 4 faktorial dikali 45 kurang 4 adalah 41. Jadi 41 faktorial per 50 faktorial per 4 faktorial. Di sini 50 kurang 4, maka di sini 46 faktorial. Jadi 5 di sini 5 faktorial dibagi 5 faktorial nilainya 1, maka 45 dan di sini penyebutnya 41. Berarti kita perkaliannya sampai 42. Jadi 41 tidak ikut lagi. Jadi 45 kali 44 kali 43 kali 42 per 4 kali 3 kali 2 kali 1 per 5 faktorial. Di sini 46 faktorial. Jadi kalau dibagi 4 sampai 46 tidak ikutin karena di sini dibagi tinggal 1. Jadi di sini 5 faktorial dikali 49 kali 48 kali 47 per di sini tinggal 4 faktorial, maka 4 dikali 3 kali 2 kali 1 dan hasilnya adalah 0,64696. Kemudian di sini PX sama dengan 1.